menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 dimulai pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 300 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota pada Kota Malang tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang nomor 300 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota pada Kota Malang tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota pada Kota Malang tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat panitia pemilihan kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota pada Kota Malang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 8 bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024. 16. Muhalini, Kecamatan Subur. 17. Rahmadi Prihantoro, Kecamatan Subur. 18. Penny Novia Istati, Kecamatan Subur. 19. Indra Nurhayati, Kecamatan Subur. 20. Rifki, Kecamatan Subur. 21. Khairul Setiawan, Kecamatan Lokaru. 22. Isya Hadi Matian Karu, Kecamatan Lokaru. Nur Fajrina Nur Datila, Kecamatan Lokaru. 25. Muhammad Faiz Fariha, Kecamatan Lokaru. Ditetapkan di Malang pada tanggal 15 Mei 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Aminah Astri Tias, tanda tangan. Persiapan pengambilan sumpah kepada kawan-kawan disilakan. Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang disilakan. Pengambilan sumpah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Ambil sumpah. Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan mendengarkan kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan
akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota untuk tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji oleh perwakilan peserta. Perwakilan anggota panitia pemilihan kecamatan yang dilantik dan kehadiran disilakan kembali ke tempat. Atau pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu atau pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibaca oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu atau pemilihan terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Kamis, tanggal 16 bulan Mei tahun 2024, bertempat di The Salimar Bitik Hotel Malang, saya, anggota panitia pemilihan kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu atau pemilihan. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara profesional, efektif dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih
untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah kolusi dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penandatanganan fakta integritas. Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dipersilahkan kembali ke tempat, dan kepada perwakilan anggota panitia pemilihan kecamatan dipersilahkan kembali ke tempat. Undangan disilahkan duduk kembali. Ibu Amina Asmi Ningtyas disilahkan. Istirahat di tempat. Anugerahnya, dan semoga kesyukuran kita ini akan menambah keberkahan bagi kita semua. Mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi PPDB juga masih ada, serta tahapan-tahapan lain yang relevan dengan kebutuhan infrastruktur penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Pak PJ dan Bapak undangan yang saya hormati, kenapa begitu? Karena PPK sebagai garda depan yang akan mengkoordinir PPS dan Kapitra, PPK yang baru saja dilantik dan bersumpah janji serta mengucapkan fakta integrasinya ini tidak hanya sekedar ucapan ya Bapak sekalian, karena mengandung hubungan vertikal dan horizontal konsekuensinya. PPK harus mengetahui ya, ini harus segera beradaptasi dengan kultur kerja pengetahuan pertama regulasi dan seluk-beluk penyelenggaraan pemilu kada. Agak berbeda sedikit dengan pemilihan umum kemarin. Pemilu kada lebih sederhana karena memilih 2 kotak suara saja dibandingkan pemilu yang kemarin 5 kotak suara dengan segala dinamikanya. Bahkan mohon maaf untuk Kota Malang hari ini masih berproses di MK, belum selesai sehingga belum menetapkan anggota DPRD Kota Malang yang terpilih, masih menunggu keputusan dari MK. Lagi-lagi kepada teman-teman PPK, kami percaya bahwa PPK yang dilantik hari ini sudah dipilih dari person-person yang memiliki pengetahuan memadai serta kecakapan yang cukup, akan segera pemilihan ya dengan kerja kepemilikan dan mampu menunaikan tugas dengan baik, bertanggung jawab, penuh integritas dan konsekuen. Berikutnya, saya selalu tidak lupa dalam setiap kesempatan menyampaikan harapan kepada Forkopimda, PJ dan jajaran Forkopimda dan seluruh stakeholder untuk berkenan mendukung serta membantu tugas-tugas kewajiban KPU Kota Malang dalam proses tahapan dan penyelenggaraan pemilu kada tahun 2024 dalam kerjasama yang saling menguatkan. Dalam kesempatan ini nanti kami mohon arahan dari Bapak Ketua Divisi KPU Provinsi dan Bapak Wali Kota, kakaknya Kota Malang untuk memberikan arahan dan motivasi kepada teman-teman PPK.
sambutan penjabat wali kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyudi MM. Disilakan. Pemerintah Kota Malang, saya sampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang telah dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini. Semoga dengan dilandasi niat serta semangat pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Kota Malang, anggota PPK kecamatan mampu kembang amanah ini demi suksesnya pemilihan kepala daerah bulan November. Hadirin yang hormati, sejak saya dipercaya untuk menjadi pejabat wali kota Malang, salah satu amanah yang diberikan dan harus saya jalani adalah mengawal pelaksanaan pemilu kota Malang, baik itu pemilu serentak yang bulan Februari kemarin telah terlaksana dengan baik, dan pilkada gubernur, wakil gubernur, serta wali kota, wakil wali kota Malang dan tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada KPU dan seluruh stakeholder yang telah membersamai saya mewujudkan pemilu serentak 2024 dengan berdamai dan dalam suasana yang kondusif. Terkait hal tersebut, maka saya berharap pelaksanaan pilkada nantinya juga dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Karena perlu kita sadari bersama keberhasilan penyelenggara pemilu yang jujur dan adil menjadi penentu terwujudnya upaya pencapaian tujuan nasional, bahkan menentukan pemerintahan yang demokratis melalui pergantian kekuasaan secara aman, nyaman, damai, dan bermartabat. Apabila penyelenggara pemilu dapat berlangsung sukses, maka ini akan membuat semakin meningkatnya kepercayaan publik atau masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Untuk itu perlu upaya dari penyelenggara pemilu dalam mewujudkan tertib pelaksanaan, pertahapan, dan meminimalisir potensi permasalahan maupun kerawanan dengan senantiasa menguatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang tinggi, termasuk di dalamnya kinerja PPK. Sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan dan memiliki tugas pokok dan fungsi sangat strategis, mulai tahap perencanaan sampai dengan evaluasi, maka keberadaan PPK sangat menentukan, dan mengingat PPK merupakan perpanjangan KPU, sehingga dibutuhkan PPK yang memiliki kemampuan intelektual, sosial, dan teknis, memahami tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, saya sangat menaruh harapan kepada saudara-saudara anggota PPK yang baru saja dilantik untuk segera melakukan koordinasi internal baik secara vertikal maupun horizontal, agar tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Malang dapat terlaksana dengan baik. Lepas dari hal itu, harus pula dipahami dan disadari bahwa tanggung jawab kesuksesan pemilu tidak sepenuhnya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pemilu, mulai dari peserta pemilu, masyarakat, dan pemerintah, serta pihak keamanan dari TNI Polri, karena itu adalah salah satu kata kunci kesuksesan pilkada adalah membangun sinergitas antara penyelenggara dengan pemangku kepentingan. Terkait hal tersebut, melalui kegiatan ini saya juga berharap dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kekompakan, kebersamaan, dan penguatan sinergitas seluruh elemen masyarakat terkait dalam mensukseskan pemilu gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota Malang tahun 2024 yang luber, jurdil, tertib, aman, serta berjalan dengan baik dan lancar. Hadirin sekalian,
Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup